Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Kali ini kisah tentang Maksum, orang tua tunggal yang harus menanggung biaya hidup 4 orang anaknya. Kondisi ekonominya sulit, sangat sulit, karena ia hanya bekerja sebagai buruh harian lepas BHL di perkebunan sawit dekat rumahnya. Maksum menjadi kepala keluarga sejak suaminya meninggal karena penyakit liver yang dideritanya. Sebelumnya, suaminya peminum tua dan sering mabuk. Hampir tiap hari suaminya minum tua, Mak. Orang-orang di kampungnya bahkan menyebutnya dewa mabuk. Karena nggak berhenti minum tua, kata dokter, livernya rusak dan akhirnya meninggal dunia. Tapi sebelum suaminya meninggal pun, kehidupan ekonomi keluarga Maksum sudah sulit, sangat sulit. Rumah mereka hanya berdinding tepas, sudah pada lapuk dimakan rayap, sudah mulai berlubang di sana sini. Demikian juga atap rumah yang sudah mulai bocor. Hanya memiliki 2 kamar tidur, padahal mereka memiliki 4 anak, 2 perempuan, 2 laki-laki. Tapi karena keuangan mereka terbatas, rumah itu belum bisa diperbaiki. Meski hanya bekerja sebagai BHL, Maksum sangat ingin anak perempuannya bisa sekolah hingga tamat SMA. Dia nggak mau anak perempuannya seperti dia dulu, nggak sekolah. Dapat suami pun anak yang nggak sekolahan juga. Sehingga sulit punya masa depan yang baik. Cari kerjaan sulit, begitu pikirnya. Tapi harapan tinggal harapan. Anak perempuan pertamanya itu putus sekolah setelah mengenal laki-laki dewasa warga dari kampung sebelah. Setelah kenal laki-laki itu, Maksum melihat perubahan pada diri anak gadisnya yang masih kecil, masih ingusan. Badannya makin subur, tampak gemuk, tapi belakangan selalu merasa kurang sehat, sering demam dan muntah-muntah. Maksum gak merasa curiga sedikit pun. Dia hanya berpikir kalau anaknya sedang gak enak badan. Sebaliknya, si anak juga gak tahu apa yang dialaminya. Dia hanya merasa belakangan badannya kurang sehat. Sudah 2 bulan dia tidak haid. Padahal sejak umur 14 tahun, setiap bulan ia mengalami haid atau menstruasi, atau datang bulan istilahnya. Sebagai seorang ibu, tentu saja Maksum tak nyaman melihat kondisi anak gadis kecilnya. Pelan-pelan dia ajak anaknya bicara. Apa yang terjadi kepadanya? Bagai disambar petir, Mak, ketika si gadis kecil bilang dia sudah 2 bulan gak datang bulan. Maksum kaget, lalu menanyakan apakah anak gadisnya punya pacar. Lebih kaget lagi ketika anak gadisnya bilang dia pernah beberapa kali ditiduri oleh seorang laki-laki dewasa. Gadisnya itu menyukainya. Dia gak merasa dipaksa pula. Dia bilang dia melakukannya dengan sukarela, dengan cinta. Dan laki-laki yang menidurinya adalah laki-laki dewasa, warga dari kampung sebelah yang sudah punya istri dan anak. Laki-laki itu berhasil memperdaya anak Maksum sehingga dia menurut saja ketika ditidurinya. Astagfirullah, Mak. Maksum gak karuan, kalang kabut.
Cinta apa itu, Nak? Kamu itu masih kecil, kelas 3 SMP, masih 16 tahun, masih bau kencur. Itu bukan cinta, Nak. Itu tipu daya. Maksum lunglai. Maksum menangis. Apa yang ditakutkannya terjadi sudah. Anak perempuan dari keluarga miskin dan bodoh begitu mudah diperdaya orang. Orang dewasa yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Secara fisik, laki-laki dewasa itu lebih kuat dari anak gadisnya. Secara pengetahuan, laki-laki dewasa itu lebih berpengalaman menghadapi perempuan, apalagi gadis kecil. Dengan mudah menguasai anak gadisnya, sehingga anak gadisnya itu mau ditiduri dan bilang melakukannya dengan cinta. Maksum sangat kecewa, sangat marah. Tapi dia nggak ngerti kepada siapa kemarahan harus ia lampiaskan. Kamu itu hamil, Nak. Hamil karena ditiduri laki-laki itu. Seharusnya setiap anak perempuan baru boleh hamil kalau dia sudah menikah. Dia baru boleh menikah kalau sudah cukup dewasa. Menikah dengan laki-laki dewasa juga. Tapi bukan laki-laki yang sudah punya istri, punya anak. Aduh, anakku. Anak dalam perutmu itu harus ada bapaknya. Maksum kemudian menanyakan, apakah laki-laki yang menghamilinya tahu kalau anak gadisnya itu hamil atau tidak? Ternyata enggak, Mak. Laki-laki itu enggak tahu. Karena anak gadisnya sendiri pun enggak tahu kalau dia hamil. Si anak gadis bahkan baru menyadari kalau dia hamil. Air mata Maksum bercucuran sudah. Anak gadis itu pun ketakutan melihat emaknya menangis sedih, menahan amarah dan rasa sakit yang menusuk jantungnya. Begitulah malam itu sekeping hati seorang Maksum hancur menjadi puing-puing bertaburan di hempas angin. Maksum teringat masa lalunya. Dulu dia juga putus sekolah karena miskin. Lalu kawin muda dengan laki-laki yang juga tidak sekolah. Dan sialnya pemabuk. Karenanya mereka hanya bisa bekerja sebagai BHL, buruh harian lepas dengan upah kecil. Sementara Maksum terus saja hamil hingga 4 anak. Hanya kekuatan cinta yang membuatnya mampu bertahan, mendampingi dan merawat suaminya hingga meninggal dunia, lalu membesarkan anak-anaknya sendirian. Tapi cinta saja tidak pernah cukup. Kemiskinan, putus sekolah, kawin muda, sepertinya menjadi warisan untuk anaknya juga. Padahal Maksum ingin sekali memutus mata rantai kemiskinan itu, dan dia tahu caranya. Hanya dengan sekolah tinggi, punya pengetahuan, punya pekerjaan bagus, maka kita pun akan mendapat jodoh yang bagus dan masa depan yang bagus. Begitu keyakinan Maksum. Dia terlalu lelah hidup menderita dalam kemiskinan. Tapi itu hanyalah angan-angan Maksum, karena sekarang semuanya sudah terlanjur hancur berkeping-keping. Masa depannya hancur. Bahkan keinginannya mempunyai rumah yang layak huni dengan kamar masing-masing untuk orang tua dan anak, kamar berbeda untuk anak perempuan dan anak laki-laki, hingga kini belum terwujud. Maksum akhirnya mengurus dan menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi anak perempuannya. Dia mendatangi rumah laki-laki yang menghamili anaknya itu, Mak.
ternyata berada di sebelah desa tetangga. Bisa kita duga kan, Mak? Hanya ada satu jalan keluar, menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamilinya. Laki-laki itu 41 tahun, selisih 25 tahun dengan anak perempuannya. Laki-laki itu udah berkeluarga, memiliki istri dan anak. Akad nikah dilaksanakan di depan penghulu, hanya disaksikan keluarga inti saja. Setelah dinikahkan, anak perempuannya menjadi istri kedua. Dia ditempatkan di sebuah rumah kontrakan, tidak bersama laki-laki yang menjadi suaminya, karena laki-laki itu harus kembali kepada istri pertamanya. Biaya kontrak rumah dan uang belanja dipenuhi oleh laki-laki yang terpaksa menjadi suaminya. Tapi anak perempuan malang itu ditinggal sendirian atau sesekali ditemani maksum hingga ia melahirkan bayinya. Setelah bayinya lahir, bisakah menebak jalan ceritanya, Mak? Tahu nggak apa yang terjadi? Ya, setelah bayinya lahir, perempuan muda belia yang belum mengerti bagaimana mengurus bayi itu diceraikan oleh laki-laki yang menikahinya. Baru 17 tahun umurnya, tapi dia harus menjadi janda dengan satu anak yang harus dia urus. Dia bahkan gak ngerti jadi janda itu apa, resikonya gimana, gak ngerti dia. Maksum kembali harus mengambil tanggung jawab, menafkahi anak dan cucunya, bertambah lagi beban ekonominya. Perih hatinya melihat anak perempuannya tanpa suami dan cucunya dilahirkan tanpa bapak. Maksum tidak dapat membayangkan seperti apa masa depannya kelak setelah bayinya lahir dan diceraikan oleh laki-laki yang menjadi suaminya. Kontrakan rumah tidak lagi dibayar oleh laki-laki itu. Anak perempuan Maksum gak sanggup melanjutkan kontrak rumahnya. Maksum juga gak sanggup. Akhirnya anak perempuan dan cucunya itu kembali ke rumah Maksum yang tinggal menunggu runtuhnya saja. Maksum menghapus air matanya. Wajah anak perempuan dan cucunya, putus sekolah, nikah muda, dan kemiskinan yang dihadapinya, betul-betul wajah kemiskinan yang diwariskan oleh orang tuanya, oleh dirinya sebagai ibunya, oleh suaminya sebagai bapaknya. Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.